Episode ke-331, Kinmu terdiam sejenak. Ia memang pernah membangkitkan kesadaran kerangka dewa dengan bantuan manik-manik kura-kura hitam, tetapi itu murni kebetulan. Kerangka tersebut masih menyimpan secercah kesadaran, sehingga dapat berbicara dan mengingat masa lalunya setelah terbangun. Kerangka lain belum tentu seberuntung itu. Kalaupun berhasil dibangkitkan, kemungkinan mereka hanya akan menjadi tulang belulang yang bergerak tanpa jiwa. Selain itu, membangunkan banyak kerangka dewa sekaligus membutuhkan kekuatan sihir yang luar biasa besar. Bahkan dengan bantuan manik-manik kura-kura hitam, Kinmu tidak yakin sanggup melakukannya. Berdasarkan pemahamannya terhadap 10,000 Spirit Nature Technique, ia hanya mampu membangkitkan roh dalam benda-benda sederhana. Menghidupkan begitu banyak kerangka dewa akan menguras seluruh tenaganya, bahkan bisa mengancam nyawanya. Kerangka dewa itu menatapnya dengan api redup di rongga matanya. Tatapan itu dipenuhi harapan seorang jenderal yang ingin kembali bertemu rekan-rekan seperjuangannya. Kinmu tidak tega menolak, "Aku akan mencoba." Ia mengeluarkan manik-manik kura-kura hitam dan mulai menjalankan 10,000 Spirit Nature Technique. Tak lama kemudian, sebuah kerangka raksasa berdiri dengan tubuh bergoyang. Dewa sejati itu langsung memeluk rekannya sambil tertawa dan menangis bersamaan. "Jenderal," kerangka itu hanya mampu mengucapkan satu kata. Meski begitu, kata sederhana itu cukup membuat sang dewa seolah kembali ke masa kejayaan era Kaisar Tinggi. Satu demi satu Kinmu membangkitkan kerangka lainnya. Semakin banyak yang bangkit, wajahnya semakin pucat. Kepalanya dipenuhi suara-suara yang saling bertabrakan hingga hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Sementara itu, dewa sejati menggunakan sisa kekuatan sihirnya untuk melelahkan pasir menjadi batu, lalu membangun sebuah mausoleum bagi para prajuritnya. Kerangka-kerangka yang telah bangkit ikut menyusun batu demi batu hingga makam mereka sendiri berdiri dengan megah. Ketika kerangka terakhir berhasil dibangkitkan, Kinmu akhirnya roboh karena kelelahan. Di tengah gurun, para prajurit kerangka berdiri berjajar di depan makam masing-masing. Mereka menunggu perintah terakhir dari jenderalnya. Dewa sejati mengangkat bendera perang yang telah kompang camping. Angin gurun meniup kain lusuh itu hingga berkibar seperti menghidupkan kembali masa-masa penuh darah dan pengorbanan. Suara beratnya bergema, "Jika benar ada kehidupan setelah kematian, maka suatu hari nanti kita akan berkumpul kembali dan bertempur melawan langit dan bumi sekali lagi." Ia memandang seluruh pasukannya. "Kaisar Tinggi akan kembali dan memimpin kita melawan musuh. Untuk saat ini, para prajuritku, beristirahatlah, Jenderal. Sampai bertemu di kehidupan berikutnya." Satu demi satu para kerangka memasuki makam mereka sendiri. Mereka meletakkan senjata di samping tubuh, lalu berbaring tenang, seolah hanya sedang menunggu bunyi terompat perang berikutnya. Api di rongga mata dewa sejati berkedip pelan. Sebuah batu raksasa menutup pintu mausoleum, sementara run-run di sekelilingnya bersinar, menyempurnakan formasi pelindung makam. Kinmu menghela napas lega. "Senior, mengapa kau tidak beristirahat bersama mereka?" Kerangka dewa itu tetap duduk tegak sambil memegang bendera perang, menghadap ke arah mausoleum. "Aku adalah jenderal mereka, tetapi aku gagal membawa mereka pulang. Aku tidak pantas memiliki makam sendiri." Ia terdiam sejenak. "Aku akan tetap di sini, menjaga mereka selamanya." Kemudian ia menatap Kinmu. "Aku tahu mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar bangun. Kaulah yang berbicara melalui mereka." Kinmu terkejut. "Aku hanya tidak ingin senior merasa menjadi satu-satunya yang tersisa." Kerangka dewa itu tersenyum tipis. "Meski begitu, hatiku tetap merasa hangat. Penyesalanku akhirnya hilang." Dua cahaya keluar dari rongga matanya, lalu memasuki kedua mata Kinmu. Itu adalah sisa ki yang murni dan ki yin murni dari harta surgawinya. Hadiah terakhir yang ia tinggalkan. Setelah itu ia mengangkat satu tangan, menunjuk ke arah cakrawala. "Kegelapan akan segera datang. Pergilah ke sana." Kinmu menoleh. Matahari hampir tenggelam di balik gurun. "Senior, apa maksudmu? Apakah malam di tempat ini juga diselimuti kegelapan seperti Great Ruins?" Namun kerangka dewa itu tak lagi menjawab. Seluruh keinginannya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah sebuah kerangka yang duduk tegak, memegang bendera perang.
selamanya menjaga makam para prajuritnya. Kinmu berdiri memberi hormat, lalu memanggil peti besarnya dan naga kilin yang gemetar di atasnya. Ayo kita pergi. Mereka berjalan menuju arah yang ditunjukkan sang dewa. Dalam perjalanan, naga kilin bertanya dengan bingung, "Guru kultus, mengapa kerangka itu berkata bahwa yang berbicara sebenarnya adalah dirimu?" Kinmu menjelaskan dengan tenang, "Mantra kebangkitanku tidak bisa mengembalikan jiwa para dewa yang telah gugur. Kerangka-kerangka itu hanyalah tubuh kosong yang bergerak mengikuti kehendakku. Semua kata yang mereka ucapkan berasal dariku, tapi aku benar-benar mendengar mereka memanggilnya jenderal. Itu karena akulah yang mengucapkannya melalui mereka." Kinmu menoleh ke belakang, memandang sosok jenderal yang masih duduk menjaga mausoleum. Dia sebenarnya sudah mengetahui kebenarannya. Hanya saja, jauh di dalam hatinya, dia tetap berharap suara itu benar-benar berasal dari sahabat-sahabatnya. Naga kilin tidak memahami perasaan itu. Ia hanya meringkuk di atas peti sambil bergumam bahwa semua hal semacam ini membuatnya takut. Sementara mereka berjalan, langit semakin gelap, matahari akhirnya tenggelam, dan gelombang kegelapan dari barat menyapu gurun dalam sekejap, menelan seluruh dunia. Kinmu tertegun. Pemandangan itu sama persis seperti Great Ruins. Bedanya, di sana siang hari dipenuhi kegelapan. Sedangkan di tempat ini kegelapan datang saat malam tiba. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Aku mengerti. Jadi inilah asal mula kegelapan. Saat itu terdengar suara pelan dari bawah peti. Kinmu menunduk dan melihat seseorang tanpa kedua kaki sedang memeluk bagian bawah petinya. Grandmaster, orang itu ternyata Pamongso. Wajah Pamongso pucat pasi. Kinmu, dunia terkutuk ini mempermainkanku. Bunuh saja aku. Kinmu tersenyum. Kenapa harus memotong-motongmu? Membunuhmu jauh lebih cepat. Belum sempat Pamongso membalas, cahaya menyilaukan tiba-tiba menembus kegelapan. Jantung Kinmu berdegup kencang. Itu mata Xingren. Ia segera melompat ke atas peti hingga tubuhnya dan Pamongso tenggelam ke dalam pasir. "Apa yang kau lakukan?" teriak Pamongso panik. "Diam." Mata Xingren sudah memasuki tempat ini. Dua bola mata raksasa melayang di langit, memancarkan cahaya suci yang menyapu seluruh gurun untuk mencari mereka. Tak lama kemudian, sebuah kepala tanpa mata terbang mendekat. Kedua bola mata itu segera masuk ke rongga matanya. Kepala Xingren tersenyum dingin. "Kalian ternyata ada di sini. Tabib surgawi Ken. Grandmaster, kalian mencuri petiku lalu berharap bisa lolos dariku?" Seketika pasir di sekitar Kinmu mengeras, menjepit tubuh mereka. Tanpa ragu Kinmu menjalankan Overlord Badisri Elixir Teknik. Run-run bercahaya menyebar ke dalam formasi teleportasi yang tersembunyi di bawah pasir. Pamongso langsung pucat. "Kau mau menggunakan seni teleportasi di tempat seperti ini? Kau sudah gila." "Ketemu?" Xingren mengaum. Dua sinar cahaya dari matanya menghantam tempat Kinmu berada. Ledakan besar mengguncang gurun. Sebuah kawah raksasa terbentuk, sementara pasir menguap menjadi debu. Untungnya, Kinmu dan Pamongso telah berpindah sesaat sebelumnya. Namun mereka belum cukup jauh. "Kinmu, teleportasimu terlalu pendek." "Diam, kau terlalu berat." Kinmu kembali menggunakan teleportasi berkali-kali sambil terus menghindari sinar maut Xingren yang menghanguskan apapun yang disentuhnya. Tak lama kemudian seluruh kekuatan sihir Kinmu habis. "Grandmaster, sekarang giliranmu." Pamongso segera mengeluarkan sebuah bendera kecil bertuliskan Ron Teleportasi. Sebagai mantan tokoh penting Heavenly Double Cult, ia juga menguasai seni teleportasi. Berkali-kali ia memindahkan mereka. Tetapi tenaga sihirnya pun segera habis. "Kultus Guru Qin, aku sudah hampir kehabisan kekuatan. Kita sudah sampai belum?" Dengan sisa tenaga terakhirnya, Pamongso melakukan satu teleportasi lagi. Cahaya formasi menghilang. Saat membuka mata, mereka mendapati diri berdiri di sebuah kota yang megah. Tembok-tembok tinggi dihiasi lentara dan panji-panji berwarna-warni. Jalan-jalan dipenuhi orang yang berlalu lalang sambil tersenyum, seolah kota itu hidup dan makmur. Yang paling mengejutkan, di atas setiap bangunan berdiri para dewa raksasa setinggi ratusan meter. Ada yang berkepala 4 dengan 8 lengan, ada yang berkepala 3 dengan 6 lengan, ada pula yang berkepala burung, binatang,
kura-kura hitam, burung vermilion, harimau putih, maupun naga hijau. Tubuh mereka memancarkan cahaya suci yang mengusir kegelapan dari seluruh kota. Kinmu benar-benar kebingungan. Bukankah tempat ini tadi hanyalah gurun? Dari mana datangnya kota sebesar ini? Kalau memang sejak dulu ada begitu banyak orang di sini, mengapa tak seorang pun menguburkan kerangka para dewa itu? Kepalanya terasa berdenyut. Ia segera menghentikan seorang gadis yang sedang lewat. Gadis itu tertawa sambil menggoda. "Tuan tampan, kenapa memegang tanganku?" Kinmu bertanya dengan wajah serius. "Adik, sekarang tahun berapa?" Gadis itu tersenyum heran. "Tentu saja ini tahun pukul 24.00 era Kaisar Tinggi. Hari ini bahkan adalah perayaan ulang tahun kedua 6000 Kaisar Tinggi.